Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Adi Santoso. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan dari Univet. Ya, saya akan menjelaskan sedikit atau secara singkat model pembelajaran Safi. Nah, langsung saja kita lanjut ke slide materinya. Itu menginjak materi yang pertama ada Safi. Itu singkatan dari somatik, auditori, visual, dan intelektual. Itu pembelajaran Safi itu adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Nah, pembelajaran Safi ini menganut aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, dan segenap kedalaman serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu lain dengan menyadari bahwa orang belajar dengan cara-cara yang berbeda. Nah, materi yang kedua ada karakteristik pembelajaran mandiri. Itu yang pertama, menekankan proses membelajarkan bagaimana belajar. Itu learning how to learn. Terus yang kedua ada membantu peserta didik agar cakap dalam memikirkan dan memilih jawaban atas persoalan yang dihadapkan kepadanya. Yang ketiga, pendidik tidak banyak menyampaikan informasi langsung kepada. Nah, itu seperti peserta didik harus memberikan arahan bagaimana cara belajar yang baik dan sesuai pada peserta didik, agar peserta didik memahami cara belajar yang tepat untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Itu karena kesesuaian cara belajar seseorang itu akan mempermudah untuk menyerap informasi. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik siswa SD. Itu saya ambil dari ahli yang bernama Preston. Itu ada beberapa ciri-ciri. Itu yang pertama, anak merespon atau menaruh perhatian terhadap bermacam-macam aspek dari dunia sekitarnya. Nah, jadi seperti anak itu secara spontan itu menaruh perhatian terhadap kejadian-kejadian peristiwa, benda-benda yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua, anak ingin berbuat. Jadi ciri khas anak itu adalah selalu ingin berbuat sesuatu. Mereka ingin aktif, belajar, dan berbuat. Terus yang ketiga, anak mempunyai minat yang kuat terhadap hal-hal kecil atau terperinci yang sering kali kurang penting atau bermakna. Nah, lanjut, yaitu ada teori belajar yang saya gunakan di sini adalah teori belajar kooperatif. Itu cooperative learning itu merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama, kelompok, dan interaksi antar siswa. Yaitu tujuan pembelajaran kooperatif itu setidaknya meliputi tiga pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Dalam pelaksanaannya, metode ini membantu siswa untuk lebih mudah memproses informasi yang diperoleh, karena proses encoding akan didukung dengan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Nah, itu saya menggunakan media dan sumber belajar yang saya gunakan itu ada satu, PowerPoint. Itu PowerPoint itu berisi menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh guru atau pendidik. Terus yang kedua ada buku IPA. Itu sebagai buku pedoman belajar siswa. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa. Itu menurut Dave Meyer dalam Rusman tahun 2012 halaman 337 sampai 374. Itu model pembelajaran Safi. Ini dilakukan dalam siklus pembelajaran 4 tahap, yaitu persiapan, penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil. Tahap persiapan itu bertujuan menimbulkan minat para pebelajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Itu kedua, tahap penyampaian. Tujuan tahap ini membantu pembelajar menemukan
materi pelajaran yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, dan melibatkan panca indera, cocok untuk semua gaya belajar. Yang ketiga ada tahap pelatihan. Pada tahap ini, guru hendaknya membantu siswa mengintegrasi dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Terus yang terakhir itu ada tahap penampilan hasil. Di tahap ini hendaknya membantu siswa menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan terus meningkat. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada pertanyaan, silahkan komen di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.